what's up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Angie, Chips Girl. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kalkulator ilmiah pada VBA atau Virtual Basic Application di Microsoft Excel. Oke, nggak perlu banyak basa-basi karena nanti jadinya basi. Check it out. Oke, sekarang kita sudah buka Microsoft Excel-nya. Langkah pertama untuk membuat kalkulatornya ini kita harus mengaktifkan dulu developernya dengan cara menekan File, lalu Option, lalu kita pilih Customize Ribbon. Setelah itu di bagian Main Tabs-nya sini kita pilih Developer dan klik untuk memberi tanda checklist, lalu OK. Nah, setelah developernya sudah aktif, langsung kita pergi ke Visual Basic. Untuk membuat lembar kerjanya ini kita klik Insert lalu User Form. Di sini sudah ada Toolbox dan Properties. Jika toolboxnya hilang, tinggal klik ini. Lalu propertiesnya jika hilang juga, tinggal klik F4 atau kita pilih Properties Window. Oke, kita langsung buat saja kalkulatornya dengan pertama menekan Label. Lalu kita ganti captionnya menjadi kalkulator ilmiah. Untuk pemilihan font style atau size-nya, tinggal klik ini lalu tekan titik 3 menyamping. Setelah itu kita pilih mau yang mana aja. Yang penting terlihat menarik. Oke. Lalu kita atur sedemikian rupa agar rapi dan bagus untuk dilihat. Lalu kita tekan text box untuk membuat atau menunjukkan hasil. Di sini kita ganti name-nya menjadi hasil. Fungsi name-nya ini agar supaya kita mudah dalam memasukkan kode pemrograman dan supaya perhitungannya semakin lancar. Setelah selesai, kita buat tombolnya dengan klik Command button. Di sini. Untuk name-nya karena ini tombol 1, kita tulis tombol 1. Ingat untuk penulisan name ini tidak boleh ada spasi. Jadi sekali lagi untuk menulis name ini tidak boleh ada spasi. Lalu captionnya kita ubah menjadi 1. Lalu lakukan hal yang sama kepada tombol yang lainnya. Pertama kita buat dulu. Ya, lalu ini untuk tombol 2. Kita ganti captionnya juga 2. Oops, salah, ini tombol 4 harusnya. Pertama kita buat tombolnya terlebih dahulu saja. Oke, setelah selesai kita masukkan namanya di sini. Kita buat tombol 2, ingat tanpa spasi, captionnya 2. Yang ini 3. Captionnya juga 3.
4 sudah. Kita ganti lagi yang nomor 5-nya. Tombol 5, jadi captionnya juga 5. Yang ini 6. Captionnya juga 6. Lalu 7. 8. 9. 00, captionnya juga 00. Tombol 0, captionnya juga 0. Lalu yang ini tuh koma. Captionnya koma. Lalu yang ini tombol tambah. Tombol kurang. Captionnya juga diubah. Lalu yang ini habis kurang ada tombol kali. Setelah kali ada tombol bagi. Lalu di sini ada tombol pangkat. Captionnya diubah juga. Tombol sin. Captionnya. Sudah sin, ada cos. Captionnya juga diganti menjadi cos. Lalu ini tan. Di sini ada tombol akar. Captionnya diganti akar. Sini ada tombol lock. Captionnya juga diganti lock. Dan ini ada tombol hapus. Captionnya juga diganti menjadi hapus. Lalu yang terakhir itu sama dengan. Captionnya sama dengan. Oke. Sudah selesai semua. Kita coba dulu apakah tombolnya ini berfungsi. Kita tekan. Ya, semua tombol sudah bisa ditekan. Akan tetapi di sini karena belum dimasukin kode pemrogramannya, jadi belum keluar angka-angkanya. Lalu kita langsung saja masuk ke sini pemrogramannya. Pertama kita tulis dim AS double, lalu dim BS double, NC dim CS double, dan terakhir dim op S double. Nah, kenapa sih ini ABC dan op-nya ini? Untuk dim E-nya ini atau dim A-nya ini berfungsi untuk memasukkan angka pertama, yang B-nya ini juga untuk memasukkan angka kedua. Nah, C-nya ini baru hasilnya. Jadi A tambah B sama dengan C, atau C sama dengan A tambah B, seperti itu.
Lalu untuk OP-nya ini supaya untuk operasi sistemnya, yaitu operasi perhitungan seperti tambah, kurang, bagi, dan sebagainya. Oke, setelah itu kita tambahkan lagi, yaitu cons PI-nya sama dengan 3,3.14 ya. Ini berguna untuk memasukkan nilai kosinus, tangen, dan sinus, yaitu cons PI. Setelah itu kita enter saja dan close. Lalu kita masukkan lagi untuk tombol pertamanya ini. Untuk tombol 1, tombol 1 ini kita tulis kodenya sama dengan hasil sama dengan hasil, dan tanda petik 1 kali, tanda petik 2 kali, lalu angka 1, dan diakhiri dengan tanda petik 2 kali juga. Ini mengapa 1? Karena yang kita mau buat ini kan tombol pertama nih, jadi harus sesuai. Ini 1 karena untuk tombol 1, dan untuk nomor sebagainya juga itu sama, hanya tinggal diganti angkanya. Kita bisa kopas saja supaya cepat. Tombol 2 kita ganti 2, tombol 3, tombol 4, tombol 5, tombol 6, tujuh, 8. Oops, ini belum terganti captionnya. Tombol 9, tombol 00, tombol 0, Oke, setelah itu kita coba dulu apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa ya digunakan. Lalu kita aktifkan lagi operasi perhitungannya dengan menekan tombol tambah 2 kali. Untuk tombol tambah ini kita masukkan saja langsung OP sama dengan 1. Nah, kenapa sih harus 1? Ini ibaratnya tambah ini berada di posisi pertama nih. Begitupun juga dengan kurang, nanti kita gantinya OP sama dengan 2. Yang kali ini juga OP sama dengan 3 dan sebagainya. Oke, tombol tambah OP sama dengan 1. Ini kita lakukan dari tambah sampai ke pangkat. Oke, kita langsung masuk ke operasi perhitungannya aja karena belum aktif. Kita masukkan kodenya OP sama dengan 1, A sama dengan hasil,
dan hasil sama dengan petik 2 kali, petik 2 kali. Nah, kenapa sih ini harus 1? Karena kita ibaratkan itu tombol tambah ini berada di posisi pertama, dan yang kurang ini posisi kedua, dan seterusnya. Kita lakukan ini sampai dengan pangkat. Kita kopas saja supaya lebih cepat. Kurang yang kedua. Lalu 3. Yang baginya ini ke 4. Dan terakhir pangkatnya itu 5. Oke, karena di sini tombolnya masih belum aktif, kita belum masukkan kode logikanya. Kita masukkan kode logikanya dengan cara tulis private operation, buka kurung tutup kurung, lalu if op sama dengan 1, dan jika op sama dengan 1, kemudian c sama dengan A ditambah B. C-nya ini merupakan hasil, lalu A ini angka pertama yang diklik, dan B ini angka kedua yang diklik. Lalu hasil sama dengan C. Kita lakukan ini sampai 5. Akan tetapi berbeda ya. Ini kita and if dulu. And if oke, ini kita kopas saja supaya lebih mudah. Kita lakukan sampai pangkat, akan tetapi diubah. Ini 2. Karena yang kedua itu kurang, berarti kita ganti tandanya kurang. And if lagi. Setiap ada if, maka akhiri dengan and if. Yang ketiga ada kali, berarti dikali. Yang keempat itu bagi. Dan yang kelima itu pangkat. Oke, setelah sudah diakhiri dengan and if dan juga diakhiri dengan and sub, karena di sini ada sub. Oke, sekarang kita sudah memasukkan fungsi logikanya pada tombol operasi perhitungan. Lalu untuk sama dengannya ini, kita tulis saja B sama dengan hasil, lalu call operation. Call operation ini karena nanti akan memanggil fungsi operasinya, setelah itu and sub. Lalu untuk tombol hapusnya bisa dengan hasil sama dengan petik 2 kali, dan diakhiri juga dengan petik 2 kali, lalu and sub. Sudah. Oke, sekarang kita langsung ke tombol scene-nya. Tombol scene-nya ini dengan cara kita masukkan kode pemrogramannya, itu hasil sama dengan scene, buka kurung 2 kali, lalu hasil lagi, tutup kurung. Setelah itu kali 180 dibagi PI. Sorry, kebalik, PI dibagi 180 tutup kurung. Oke, setelah itu cosnya hasil sama dengan cos, buka kurung 2 kali, hasil tutup kurung dikali PI bagi 180 tutup kurung. Dan yang terakhir tanya hasil
hasil sama dengan tan buka kurung 2 kali hasil tutup kurung kali BI dibagi 180 dan diakhiri juga dengan tanda kurung. Oke. Lalu untuk tombol akarnya itu hasil sama dengan SQR buka kurung hasil tutup kurung. Dan terakhir untuk lognya hasil sama dengan log buka kurung hasil. Oke. Kita coba terlebih dahulu. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Oke, sudah berfungsi ya. Kita hapus lagi. 6 log tukar 6 5 cos untuk sini ya, bisa juga untuk tannya. Oke, bisa juga. Karena semua tombol sudah berfungsi, di sini kita buat dulu ya labelnya. Kita ganti menjadi nama saya sendiri, yaitu Anggi Rizka Safitri. Lalu kita atur sedemikian rupa supaya terlihat bagus. Oke. Setelah ini sudah hampir selesai. Dan kita tadi juga sudah mencobanya ya. 15 ditambah 6. 96 kurang 9 dikali 8 dibagi 89. Oke, udah bisa. Lalu selanjutnya pada properti sini kita ganti dulu nama lembar kerjanya yang tadinya user form menjadi kalkulator di bagian name-nya. Kalkulator. Lalu bagian captionnya kita tulis kalkulator ilmiah. Kalkulator ilmiah. Oke. Selesai, kita langsung ke view Microsoft Excel dengan memencet ini, atau bisa juga menekan Alt plus F11 pada keyboard. Nah, setelah itu kita bisa melakukan pemanggilan kalkulator ilmiah ini dengan kita membuat dulu ya desain modenya ini. Kita aktifkan dulu, lalu kita ke insert dan pilih ini dia command button. Tarik dan geser saja. Lalu kita klik kanan pada mouse, lalu kita pilih properties. Di sini kita ganti di bagian propertiesnya itu menjadi tampil. Name-nya menjadi tombol tampil. Ingat ya, tanpa spasi di bagian name-nya ini. Kalau misalkan di caption boleh memakai spasi, kan tetapi kita tulis di sini tampil. Setelah itu kita klik kanan lagi untuk memasukkan kodenya. View kode. Lalu di sini kita tulis saja tombol tampilnya menjadi kalkulator show. Kalkulator
kalkulator. Show. Oke. Setelah udah, kita kembali lagi dan nonaktifkan desain mode. Setelah itu kita coba tombol tampilnya apakah sudah berfungsi atau tidak untuk memunculkan kalkulator ilmiahnya. Oke, sekarang kalkulator ilmiah sudah berhasil dimunculkan dan bisa digunakan. Sinnya, cosnya, tannya. Bisa juga akar. Oke, pekerjaan kita sudah hampir selesai karena kita sudah berhasil menampilkan kalkulatornya dan membuat kalkulator ini berfungsi. Lalu kita simpan filenya ini dengan menekan file lalu save as. Setelah save as ini, kita pilih save as tab-nya ini menjadi Excel Macro Enable Workbook karena sebelumnya Excel Workbook. Lalu untuk namanya terserah, yang penting mudah ditemukan. Saya membuat nama saya sendiri dan judulnya. Lalu save. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh ya guys, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya.